Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di forum belajar bersama mata kuliah metode statistika 1. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Oke, kali ini kita membahas soal-soal latihan yang berkaitan atau berhubungan dengan modul 4 ya. Nah, di modul 3 kemarin kan kita sudah membahas tentang peluang ya. Peluang, kemudian rumus-rumus dasar peluang, kemudian teorema Bayes. Nah, di sini di modul 4 sebenarnya masih nyambung ya, masih nyambung ke modul 3. Nah, di modul 4 ini biasanya yang didiskusikan itu tentang soal-soal sebaran peluangnya. Nah, jadi ada beberapa distribusi yang disebarkan berdasarkan peluang yang diberikan. Nah, di sini misalkan saya berikan soal yang pertama ya. Nah, misalkan bentar. Nah, di sini soal yang pertama, sepasang dadu dilemparkan sebanyak 2 kali, tentukan sebarang peluang dari jumlah bilangan kedua lemparan. Nah, biasanya ini soal-soal yang sering ditanyakan di Tuton ya. Nah, untuk di modul 4 ini, kita akan membahas tentang variabel acak dan distribusi peluang. Nah, biasanya soal-soal yang sering ditanyakan itu tentang sebarannya. Nah, misalkan ada di sini sepasang dadu dilemparkan atau, 2 buah mata uang atau, terdapat beberapa bola. Nah, itu biasanya kita disuruh mencari distribusi peluangnya. Nah, di sini kan pernyataan yang harus kita garis bawahi di sini adalah sebaran peluang dari jumlah bilangan kedua lemparan. Berarti yang harus kita garis bawahi di sini adalah jumlah bilangan kedua lemparan. Nah, di sini karena ada sebanyak 2 kali lemparan, berarti ruang sampelnya ada 6 pangkat 2. Nah, satu dadu kan ada 6 mata dadu ya. Nah, dipangkatkan sebanyak 2 kali lemparan sama dengan 36. Nah, untuk yang pertama, nah sepasang dadu dilemparkan ya. Nah, sebanyak 2 kali. Nah, berarti, dari 2 kali pelemparan itu bisa bisa memunculkan beberapa bilangan yang merupakan jumlah dari, kedua lemparan tersebut. Nah, misalkan yang pertama, nah kita misalkan X-nya di sini adalah yang menyatakan jumlah bilangan kedua lemparan. Nah, sini X sama dengan 2, artinya, jumlah lemparan pertama dan jumlah lemparan kedua itu sama dengan 2. Nah, berarti di sini ruang sampelnya adalah 1 dan 1. Nah, di sini kan kalau kita jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi kita definisikan dulu X-nya di sini. X adalah jumlah bilangan kedua kedua lemparan. X sama dengan 2 berarti jumlah kedua lemparan itu sama dengan 2. Jadi ini lemparan pertama 1 yang muncul, lemparan kedua juga 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, di sini berarti PX-nya, peluangnya. Nah, di sini berarti peluang X-nya kita lihat di sini, yang muncul berapa kali? Hanya 1 kali di sini, yaitu 1, 1. Nah, berarti peluang X-nya N ini, NX sama dengan 2 adalah 1, dibagi NS-nya tadi 36. Jadi peluang X-nya, peluang muncul X sama dengan 2 adalah 1/36. Nah, selanjutnya X sama dengan 3. Nah, berarti di sini X menyatakan jumlah bilangan kedua lemparan sama dengan 3. Kita lihat ruang sampelnya. Ruang sampelnya berarti 1 ditambah 2, kemudian 2 dan 1. 2 ditambah 1 juga sama dengan 3. Nah, berarti PX-nya sama dengan, nah ini kan ada 2. Jumlahnya ada 2. Untuk X sama dengan 3 itu jumlahnya ada 2, dibagi ruang sampelnya 36. Berarti 2/36 atau 1/18. Nah, jadi teman-teman harus menyebarkan distribusinya satu-satu ya. Nah, kemudian X sama dengan 4. X sama dengan 4, berarti di sini yang jumlah lemparan pertama dan jumlah lemparan keduanya apabila dijumlahkan itu sama dengan 4. Nah, berarti ruang sampelnya itu 1, 3, 2, 2, dan 3, 1. Nah, di sini ada 3 untuk X sama dengan X sama dengan 4, berarti PX sama dengan 3/36 atau 1/12. Selanjutnya X sama dengan 5, ini sama, berarti yang menyatakan jumlah kedua lemparan itu sama dengan 5. Berarti ruang sampelnya 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. PX-nya ini jumlahnya ada 4, dibagi NS, 4/36 sama dengan 1/9. Kemudian X sama dengan 6. Nah, di sini berarti sampelnya 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Berarti PX-nya ada 5 di sini, 5/36. Nah, selanjutnya X sama dengan 7. Nah, berarti kedua lemparan menghasilkan jumlah sama dengan 7. Berarti 1, 6,
25, 34, 43, 52, 61. Nah, di sini ada 6 untuk X sama dengan 7, berarti PX-nya 6/36 atau 1/6. Kemudian selanjutnya untuk X sama dengan 8. Nah, ini sama, berarti kita cari yang menghasilkan jumlah kedua lemparan sama dengan 8. 26, 35, 44, 53, 62. Nah, berarti PX sama dengan 5/36. Kemudian X sama dengan 9, 36, 45, 54, 63. Nah, di sini jumlahnya sama dengan 4. Jadi PX sama dengan 4/36 atau 1/9. Kemudian X sama dengan 10. Berarti 46, 55, 64. Nah, di sini ada 3 untuk X sama dengan 10. Jadi PX sama dengan 3/36 atau 1/12. Kemudian X sama dengan 11, 56, 65. Nah, di sini ada 2. Jadi PX-nya sama dengan 2/36 atau 1/18. Nah, kemudian di sini X sama dengan 8, X sama dengan 12. Nah, ini yang terakhir. Nah, berarti hanya 1 ya, ada 6 dan 6. Jadi kedua mata dadu menghasilkan jumlah sama dengan 12, yaitu muncul mata dadu pertama 6 dan muncul mata dadu kedua 6. Jadi PX-nya sama dengan 1/36. Nah, ini merupakan sebaran dari distribusi pelemparan dadu sebanyak 2 kali dengan X-nya menyatakan jumlah bilangan kedua lemparan. Nah, kalau misalkan di sini yang dinyatakan adalah selisihnya, misalkan tentukan sebarang peluang dari selisih bilangan kedua lemparan. Nah, berarti teman-teman cari selisihnya. Misalkan selisihnya X sama dengan 0. Berarti kalau selisih, ini kalau misalkan ya, kalau misalkan pertanyaannya itu adalah peluang dari selisih bilangan kedua lemparan. Nah, berarti X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti kan sampelnya 1, 1. Nah, ini kan kalau dikurangi sama dengan 0. Nah, kemudian 2, 2. Kemudian 3, 3. Dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman perhatikan pernyataannya apa? Pernyataannya di sini kan jumlah kebilangan kedua lemparan. Jadi kita nyatakan X-nya sebagai jumlahnya. Di sini X-nya sama dengan 2 sampai X sama dengan 12. Nah, di sini berarti kan kalau kita mencari X sama dengan 13, berarti kan nggak akan ada. Karena ruang sampelnya hanya sampai di sini, sampai titik 6, 6, 6. Nah, setelah kita melakukan sebaran distribusi peluangnya, kita buat tabelnya. Nah, di sini X itu menyatakan tadi jumlah pelemparan kedua bilangan, tadi menyatakan jumlahnya. Kemudian PX sama dengan X adalah peluangnya. Jadi untuk X sama dengan 2, tadi peluangnya adalah 1/36. Untuk X sama dengan 3, 1/18. Untuk X sama dengan 4, 1/12. Untuk X sama dengan 5, 1/9, untuk X sama dengan 5/36, sampai untuk X sama dengan 12, 1/36. Jadi teman-teman jangan lupa dibuatkan tabel untuk distribusi sebaran peluangnya. Nah, biasanya itu yang sering ditanyakan. Tidak akan jauh dari soal dadu, pelemparan dadu atau pelemparan semata uang ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, di sini soal berikutnya ini masih berhubungan dengan sebaran peluang ya, tetapi di sini kita menggunakan rumus kombinasi atau rumus binomial. Nah, jadi kita balik lagi ke modul 2 dan modul 3 ya. Jadi di sini ada beberapa soal yang memang digunakan rumus-rumus kombinasi ya. Nah, sering saya katakan bahwa rumus kombinasi itu merupakan rumus dasar dari peluang. Jadi teman-teman harus, sering mengingat ya tentang rumus kombinasi ini. Nah, ini rumusnya NX, P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X. Misalkan di sini soalnya adalah sebuah merek mobil dapat menahan uji guncangan jalan rusak dengan peluang sebesar 2/3. Nah, di sini yang diketahui hanya peluangnya, yaitu 2/3 atau di sini P-nya ya. Jadi ini adalah P-nya P sama dengan 2/3. Hitunglah peluang bahwa tepat 2 dari 3 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Nah, berarti dari 3 suku cadang, nah berarti di sini 3-nya itu menyatakan N-nya. Nah, di sini 3-nya menyatakan N-nya, dan 2-nya di sini adalah menyatakan X-nya. Jadi yang akan kita cari adalah PX-nya. Nah, berarti PX sama dengan 2, B di sini menyatakan binomial. Nah, kemudian di sini kan berarti merupakan distribusi binomial ya. Jadi di sini X-nya sama dengan 2, kemudian N-nya sama dengan 3, dan yang diketahui di sini adalah P-nya, P sama dengan 2/3. Nah, berarti kita buat dulu di sini PX sama dengan 2, sama dengan B. Nah, di sini N, kemudian X, kemudian P. Nah, N, X, dan P. N-nya tadi 3, kemudian X-nya sama dengan 2, dan P-nya sama dengan 2/3. Nah, kemudian yang kita butuhkan apa lagi? Nah, di sini kan ada rumusnya NX, P pangkat X,
kemudian dikali Q pangkat N dikurangi X. Berarti kita yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah nilai Q. Jadi nilai Q-nya kita cari dengan cara pakai komplement ya. Berarti di sini Q sama dengan 1 dikurangi P, 1 dikurangi peluangnya. Jadi Q ini berarti P ini peluang sukses dan Q adalah peluang gagal. Jadi peluang gagalnya adalah 1 dikurangi P, 1 dikurangi 2/3 sama dengan 1/3. Nah, jadi teman-teman boleh dicari dulu Q-nya di sini atau mau langsung ke rumusnya juga boleh. Nah, berarti kita masukkan rumusnya NX P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X. Tadi N-nya adalah 3, kemudian X-nya 2, P-nya 2/3, pangkat X-nya 2. Jadi kita masukkan aja sesuai rumus, masukkan angka-angkanya. Kemudian Q-nya tadi 1/3, pangkat N dikurangi X. N-nya tadi 3, X-nya 2. Nah, berarti 3 dikurangi 2. Saya ada salah ketik sepertinya. Nah, berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan, nah kemudian dikalikan 2/3 pangkat 2, jadi 4/9. Kemudian dikali 1/3 pangkat 1. Nah, ini seharusnya 1 ya. Nah, berarti di sini tetap 1/3. Ini maaf, ini ada salah perhitungan jadinya. Nah, berarti tinggal kita hitung, kita kalikan. Nah, berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 3. Kemudian dikalikan 4/9 dikali 1/3. Nah, sama dengan 4/9. Nah, ini seharusnya 4/9 ya, maaf ya teman-teman. Nah, jadi sini tadi N-nya kan sama dengan 3, kemudian dikurangi X. X-nya sama dengan 2. Jadi 3 dikurangi 2 pangkat 1. Nah, ini berarti 1/3 pangkat 1 tetap ya 1/3 di sini. Nah, kemudian selanjutnya yang B, paling banyak 2 dari 3 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Nah, berarti di sini yang kita cari adalah PX kurang dari sama dengan 2, karena di sini pernyataannya adalah paling banyak 2. Nah, berarti di sini X-nya kurang dari sama dengan 2. Berarti kita cari 1 dikurangi PX sama dengan 3. Nah, berarti PX sama dengan 3 sama dengan, kita tulis lagi rumusnya, rumus binomialnya. 3, kemudian 3, jadi kita cari dulu nilai PX sama dengan 3-nya. 3, kemudian X-nya sama dengan 3, jadi kan tadi N-nya 3, X-nya 3, kemudian P-nya 2/3. Q-nya tetap 1/3. Nah, berarti kita masukkan lagi ke rumus, N-nya 3, kemudian X-nya 3, P pangkat X, P-nya 2/3, pangkat X-nya 3. Wah, ini banyak yang salah nih. 2/3 pangkat 3 dikali Q-nya 1/3, kemudian N dikurangi X-nya. N dikurangi X-nya 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari di sini 3 faktorial. Nah, jadi yang ini kita bentuk rumus kombinasi ya. 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 dikurangi 3 faktorial. Berarti sama dengan 0. Kemudian dikali, nah ini berarti salah lagi nih. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kemudian 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nanti saya betulin ya ini ketikannya. Nah, berarti ini hasilnya sama dengan, ini 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 0 faktorial sama dengan 1, kemudian dikali 8/27 dikali 1. Nah, jadi ini hasilnya sama dengan 8/27. Nah, berarti PX kurang dari sama dengan 2 adalah 1 dikurangi PX sama dengan 3. 1 dikurangi 8/27. Nah, berarti hasilnya 19/27. Ini banyak yang salah nih, maaf ya teman-teman, nanti saya betulkan. Nah, jadi PX kurang dari sama dengan 2 adalah 19/27. Nah, kemudian soal berikutnya, minimal 2 dari 3 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Nah, berarti kita tinggal menjumlahkan PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3. Nah, karena tadi perhitungan di awal salah, berarti kita masukkan angka yang baru, yaitu 4/9. Tadi PX sama dengan 2-nya 4/9. Kemudian ditambah PX sama dengan 3-nya adalah 8/27. Nah, jadi hasilnya sama dengan 20/27. Nah, sebenarnya ini soal-soal seperti ini juga ada beberapa di modul ya, jadi teman-teman tinggal
latihan aja. Ada beberapa soal juga yang sudah saya bahas di pembahasan modul ya. Nah, kemudian ini soal nomor 3 juga sama ya, mirip-mirip soal nomor 2. Nah, seorang pemain bola basket rata-rata dapat memasukkan bola sekali dalam 3 kali upaya memasukkan. Nah, berarti dia N-nya sama dengan 3, tetapi dia bisa memasukkan hanya sekali dengan rata-rata. Nah, berarti peluangnya itu P-nya sama dengan 1/3. Jadi dari 3 percobaan ini, 3 upaya ini dia memasukkan sebanyak 1 kali. Nah, berarti peluangnya sama dengan 1/3. Yang pertama yang ditanyakan adalah peluang bahwa dalam 4 upaya dia tidak memasukkan bola sama sekali. Nah, berarti PX sama dengan 0. Nah, kalau misalkan di sini peluang bahwa dalam 4 upaya dia memasukkan bola 1 kali. Nah, berarti PX sama dengan 1. Jadi yang kita cari X-nya sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini N-nya adalah 4. Nah, berarti N-nya sama dengan 4, X-nya tadi sama dengan 0, dan P-nya peluangnya 1/3. Nah, N, X, P, berarti kita cari Q-nya. Q sama dengan 1 dikurangi P. 1 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3. Nah, kemudian kita tinggal cari nilai binomialnya, nilai kombinasinya. NX, P pangkat X, Q pangkat N dikurangi X. Kita masukkan angkanya 4 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 4 faktorial, kemudian dikalikan P, 1/3 pangkat X-nya tadi 0, kemudian dikalikan Q-nya 2/3 pangkat N-nya 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Nah, berarti 4 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 4 faktorial dikali 1, dikalikan ini 16/81, sama dengan 4/27. Nah, kemudian yang B, peluang bahwa dalam 3 kali upaya dia hanya memasukkan bola 1 kali. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini yang soal B itu N-nya berarti sama dengan 3. Kalau tadi kan yang A, ini 4 kali. Nah, berarti N-nya sama dengan 4. Sedangkan di B di sini dia menyatakan bahwa upayanya sebanyak 3 kali. Jadi N-nya di sini juga 3. Berarti PX sama dengan 1. Nah, di sini dia hanya memasukkan bola 1 kali. Jadi PX sama dengan 1. Nah, berarti kita tinggal ganti N-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 1, peluangnya tetap 1/3. Nah, kita masukkan ke rumus. N sama dengan 3, X sama dengan 1, dikali P-nya 1/3 pangkat X-nya 1, dikali 2/3 pangkat N dikurangi X. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 dikurangi 1 faktorial sama dengan 2 faktorial. Dikali 1/3 dikali 4/9 sama dengan 4/9. Nah, kemudian peluang bahwa dalam 2 kali upaya dia 2 kali pula memasukkan bola. Jadi berarti di sini N-nya sama dengan 2, kemudian X-nya juga 2. Jadi kedua upaya dia berarti berhasil. Nah, berarti PX sama dengan 2 sama dengan B, N-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 2, dan P-nya sama dengan 1/3. Q-nya tetap 2/3. Kita masukkan ke rumus. Berarti 2 faktorial dibagi 2 faktorial, ini harusnya 0. Nah, kemudian 2 dikurangi 2 faktorial sama dengan 0 faktorial. Dikali 1/9 dikali 1. Kemudian 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 0 faktorial. Dikali 1/9 dikali 1 sama dengan 1/9. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Biasanya soal-soalnya yang sering ditanyakan itu sih, PX sama dengan 1, atau PX lebih besar, atau PX lebih kecil. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, nomor 4 di sini fungsi peluang suatu variabel random X diberikan dengan rumus Fx sama dengan 32/31 dikali 1/2 pangkat 2 pangkat X. Nah, di mana X-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, berarti kita mengganti nilai X-nya nanti menjadi definisi dari X-nya di sini. Nah, di sini yang pertama ditanyakan adalah nilai PX sama dengan 3. Nah, berarti kita tinggal memasukkan nilai X-nya sama dengan 3, 32/31 dikali 1/2 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 32/31 dikali 1/8 sama dengan 4/31. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah PX lebih besar dari sama dengan 4. Nah, berarti yang kita cari yang arah 4 ke kanan. Nah, berarti karena di sini kan PX lebih besar dari sama dengan 4. Kalau misalkan ditanyakan PX kurang dari sama dengan 4, berarti yang kita cari dari 4 ke kiri. Nah, berarti PX lebih besar dari sama dengan 4 itu sama saja dengan
PX sama dengan 4 ditambah PX sama dengan 5. Jadi kita tinggal mengganti nilai X-nya di sini, 2 pangkat 4, kemudian 2 pangkat 5. Nah, kita tinggal jumlahkan sama dengan 3/31. Kemudian nah sampai sini ada yang bertanyakan. Sebenarnya ini soal-soal di bawah sini, soal-soal yang saya bahas di pembahasan modul ya. Karena mungkin teman-teman agak boring untuk menonton videonya, jadi saya mungkin akan bahas lagi di sini sedikit. Sebenarnya untuk metode statistik ini jarang ya, untuk modul 4 ini jarang soal-soal yang ditanyakan itu berupa berupa integral. Nah, biasanya untuk soal-soal integral ini yang ditanyakan itu di mata kuliah pengantar probabilitas. Biasanya sesimpel dan sesederhana soal-soal yang atas tadi. Jadi yang ditanyakan biasanya tentang distribusi diskrit. Nah, kalau yang berbentuk integral ini kan berarti distribusi kontinu. Nah, sebenarnya di sini di metode statistik ini jarang sekali yang ditanyakan untuk pembahasan soal tentang integral di sini. Nah, tapi di sini kita bahas sedikit ya. Sampai soal yang tadi ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum kita lanjut. Kira-kira teman-teman di sini yang hadir udah mempelajari modul 4? Oke, karena nggak ada yang jawab, saya lanjut aja ya. Nah, di sini saya bahas beberapa soal tes formatif. Yang pertama, tes formatif modul 4 KB1. Soalnya sebuah variabel acak kontinu X yang mengambil nilai rata-rata X sama dengan 2 dan X sama dengan 4 mempunyai fungsi kepekatan peluang Fx-nya X ditambah 1 per 8. Nah, di sini maka P2 kurang dari X kurang dari 4 adalah, berarti di sini batasnya adalah batas bawahnya 2 dan batas atasnya 4. Karena di sini jelas membahas tentang variabel acak kontinu, berarti kita mengerjakannya dengan integral. Kalau tadi kayak seperti soal sebelumnya, nah soal ini kan berarti variabel acak diskrit ya. Karena di sini nilai X-nya jelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Bukan berupa interval seperti soal yang sekarang ini. Nah, ini kan berupa interval dari 2 sampai 4. Nah, berarti kita kerjakan dengan integral. Integral 2 sampai 4, X ditambah 1 per 8 dx sama dengan 1 per 8, integral 2 sampai 4, X ditambah 1 dx. Jadi, konstantananya kita pisahkan dulu ya di sebelah kiri. Nah, yang kita hitung nilai integralnya yang X-nya, X kuadrat per 2 ditambah, berarti ini integral 1 sama dengan X, batasnya 2 sampai 4. Kita tinggal masukkan 4 pangkat 2 per 16 ditambah 4 per 8 dikurangi 2 pangkat 2 per 16 ditambah 2 per 8 sama dengan 1. Jadi nilainya untuk 2 kurang dari X kurang dari 4 adalah 1. Kemudian soal nomor 6-nya. Dari soal nomor 6, PX kurang dari 3,5 adalah, nah berarti di sini karena hanya ada satu batas 3,5, kita balik lagi ke batas bawahnya adalah 2. Karena di sini interval awalnya itu X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Jadi antara 2 dan 4. Nah, di sini 3,5 kan berarti masih kurang dari 4. Nah, berarti batas bawahnya tetap kita masih pakai yang 2. Nah, sama caranya kita integralkan batasnya, berarti batas atasnya di sini 3,5. Jadi kita tinggal ganti 3,5 kuadrat per 16 tambah 3,5 per 8 dikurangi 2 pangkat 2 per 16 tambah 2 per 8 sama dengan 0,7. Kemudian dari soal nomor 5, P 2,4 kurang dari X kurang dari 3,5. Nah, ini sama, batas bawahnya berarti 2,4, batas atasnya 3,5. Nah, caranya sama, kita integralkan, batasnya tinggal diganti, batas atasnya 3,5, batas bawahnya 2,5 sama dengan 0,54. Nah, kemudian soal berikutnya. 3 buah mata uang dilemparkan satu kali. Variabel acak X menyatakan banyaknya angka yang keluar. Nah, ini seperti soal contoh nomor 1 tadi ya. Soal nomor 1 tadi kan dadu ya, tentang dadu. Nah, dadunya dilemparkan sebanyak 2 kali dan X-nya menyatakan jumlah kedua lemparan. Nah, ini untuk mata uang, X-nya ini menyatakan banyaknya angka yang keluar. Jadi kita fokus di angka ya. Nah, kita buat dulu ruang sampelnya di sini. Nah, 3 buah mata uang. Nah, berarti ruang sampelnya ada 8 di sini. Nah, berarti X adalah banyaknya angka yang keluar. Nah, untuk yang pertama, untuk X sama dengan 0, berarti di sini tidak ada angka yang keluar. Jadi yang keluar adalah gambar. Nah, berarti peluangnya 1 per 8. Nah, sesuai dengan ruang sampelnya. Kemudian X sama dengan 1.
Nah, di sini berarti yang angkanya keluar itu hanya satu kali. Nah, di sini kan AGG, berarti yang keluar hanya satu A-nya. Kemudian GAG, kemudian GGA. Jadi untuk X sama dengan 1 peluangnya 3/8. Kemudian untuk X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2, nah berarti angka yang keluar sebanyak 2 kali. Nah, peluangnya sama 3/8. Kemudian untuk X sama dengan 3, peluang yang munculnya, adalah 1/8. Jadi di sini keluar angka atau muncul angkanya sebanyak 3 kali. Nah, di sini yang ditanyakan adalah fungsi massa peluang. Nah, untuk fungsi massa peluangnya, teman-teman tinggal lihat aja di sini. Px sama dengan X, berarti untuk X sama dengan 1/8 adalah untuk 0 dan 3. Nah, kemudian untuk X sama dengan 3/8 adalah untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Jadi jawabannya yang B, dan 0 untuk X yang lain. Jadi kan teman-teman perhatikan, 1/8 itu untuk nilai X sama dengan 0 dan untuk nilai X sama dengan 3. Kemudian 3/8, peluang 3/8 ini untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya, apa yang menjadi, fokusnya. Tadi kan menjadi fokusnya adalah banyaknya muncul, angka yang muncul. Nah, kalau misalkan banyaknya gambar yang muncul, nah berarti kita perhatikan si gambarnya. Kemudian, sebuah kotak berisi 3 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Diambil 3 kelereng dari kotak tersebut. Variabel acak X menyatakan banyaknya kelereng merah yang terambil. Himpunan dari nilai-nilai variabel acak X adalah, nah kita buat dulu di sini tadi kelerengnya ada 3 merah dan 2 putih, berarti jumlah seluruh totalnya adalah 5. Kemudian X adalah, banyaknya kelereng merah yang terambil. Nah, di sini berarti X sama dengan 1 kemungkinan terambil 1 merah dan 2 putih. Nah, di sini kan yang diambil sebanyak sebanyak 3. Nah, pertama kita cari dulu 3 kombinasi 1 berarti, dari 3 kelereng merah, 1 yang terambil, kemudian dari 2 kelereng putih, 2 yang terambil, kemudian dibagi 5 kombinasi 3. Jadi dari keseluruhan, 5 kelereng ini yang terambil adalah 3. Nah, kemudian di sini berarti sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial, kemudian dikalikan 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 0 faktorial. Nah, ini kita tinggal, membuat rumus kombinasi saja ya, dibagi 5 faktorial, dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial, sama dengan 3 dikali 1 dibagi 10, sama dengan 3/10. 1, 2, dan 3. Nah, ini dari soal nomor 9, fungsi massa peluangnya adalah. Nah, jadi di sini untuk fungsi massa peluangnya, kita cari satu-satu dulu. Tadi kan untuk X sama dengan 1, kemudian kita cari untuk X sama dengan 2. Nah, berarti untuk X sama dengan 2, yaitu kemungkinan terambil kedua kelereng merah dan, 1 kelereng putih. Nah, jadi kita di sini membuat kemungkinan-kemungkinan ya. Jadi untuk kemungkinan yang pertama, 1 merah, 2 putih, kemudian kemungkinan yang kedua, 2 merah, 1 putih, dan kemungkinan ketiga, terambil ketiganya merah. Jadi teman-teman lihat aja di sini, untuk rumus kombinasinya berarti 3 kombinasi 2, jadi 3 kelereng merah yang terambil 2 merah, kemudian dikalikan 2 kombinasi 1, 2 kombinasi kelereng putih terambil 1, dibagi total keseluruhan kelereng yang terambil 3 dari 5. Nah, kita tinggal buat rumus kombinasinya sama dengan 6/10. Kemudian untuk X sama dengan 3, kemungkinan terambil ketiganya merah, nah berarti 3 kombinasi 3, jadi keseluruhan kelereng yang terambil adalah merah. Dibagi, total keseluruhan, kelerengnya 5 kombinasi 3 sama dengan 1/10. Nah, berarti fungsi massa peluangnya, kita tinggal buat tadi, untuk X sama dengan 1 adalah 3/10, nah ini Fx sama dengan 3/10 untuk X sama dengan 1, kemudian Fx sama dengan 6/10 untuk X sama dengan 2, dan Fx sama dengan 1/10 untuk X sama dengan 3. Nah, itu biasanya soal-soal untuk, sebaran peluang dan fungsi massa peluangnya. Jadi untuk fungsi massa peluang, teman-teman buat, eee, kalau tadi soal nomor 1 itu kita buat tabelnya, kalau untuk soal yang merupakan variabel acak kontinu, kita buat fungsi massa peluangnya seperti ini ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Ini nggak ada yang nanya tuh, udah paham? Udah dipelajari apa gimana? Oke, kita lanjut aja ya untuk mempercepat. Nah, di sini untuk tes formatif berikutnya modul 4 KB2. Nah, untuk perbedaan kombinasi dan permutasi.
Kalau permutasi itu memperhatikan urutan ya. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi itu acak. Nah, makanya yang sering saya katakan, untuk soal-soal peluang ini, yang sering digunakan adalah, rumus kombinasi. Nah, untuk di sini kan jelas ya, di sini variabel acak, kita di sini sedang membicarakan variabel acak, otomatis setiap peluangnya yang diambil itu misalkan pengambilan sampelnya itu diambil secara random atau acak. Nah, berarti kita pakainya yang kita gunakan adalah rumus kombinasi. Kalau untuk permutasi itu, memperhatikan urutan. Jadi urutan-urutannya, diperhatikan misalkan, dari keempat huruf dengan memperhatikan urutan, tentukan cara, membuat sebuah nama gitu biasanya. Nah, tetapi yang sering kita gunakan di sini adalah kombinasi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini untuk KB2 yang ditanyakan biasanya adalah tentang nilai harapan, kemudian tentang variansi. Nah, di sini sama untuk variabel acak di sini ada yang berupa diskrit dan kontinu. Nah, untuk yang diskrit sama kita tinggal jumlahkan, untuk yang kontinu kita tinggal integralkan. Misalkan di sini, misalkan 0, 1, 2, atau 3 seringnya mati listrik di suatu daerah dalam sebulan dengan peluang masing-masingnya adalah 0,4, 0,3, 0,2, dan 0,1. Rataan dan variansi peubah acak X yang menyatakan banyaknya mati listrik pada daerah tadi berturut-turut adalah, nah berarti di sini yang kita cari adalah rata-rata. Rata-rata dan variansi ya. Nah, rataan dan variansi rataan ini bisa berupa nilai harapan atau biasanya dikatakan sebagai nilai harapan atau rata-rata atau min, itu sama saja ya. Kemudian rataan dan variansi. Nah, berarti kita cari dulu rata-rata, rata-ratanya. PX sama dengan 0, jadi kita cari dulu di sini 0 dikali 0,4, kita kalikan X dengan PX-nya. X-nya 0, peluangnya 0,4, ditambah 1 dikali 0,3, ditambah 2 dikali 0,2, ditambah 3 dikali 0,1. Nah, sama dengan 1. Nah, kemudian kalau misalkan di sini tidak menyatakan X-nya, nah tidak menyatakan X-nya, ini kan ada X-nya 0, 1, 2, atau 3. Nah, kalau misalkan di sini X-nya tidak menyatakan, suatu waktu atau suatu peristiwa, tetapi langsung diketahui peluangnya, berarti kita tinggal jumlahkan X-nya, 0,4 tambah 0,3 tambah 0,2 tambah 0,1. Karena di sini ada pernyataan sebuah rentan waktu, berarti kita kalikan dulu, 0 kali 0,4 sampai 3 dikali 0,1 sama dengan 1. Jadi nilai rata-ratanya sama dengan 1. Kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah variansi. Nah, sebelum kita mencari variansi, kita cari dulu nilai EX kuadratnya. Nah, berarti di sini yang teman-teman perlu perhatikan adalah yang dikuadratkan nilai X-nya. Nah, bukan nilai PX-nya ya. Nah, biasanya ada yang sering keliru nih di sini. Jadi yang kita kuadratkan di sini adalah nilai X-nya. Nah, berarti kan di sini X-nya sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Jadi kita kuadratkan 0 kuadrat dikali PX 0,4 tambah 1 kuadrat dikali 0,3 tambah 2 kuadrat kali 0,2 tambah 3 kuadrat kali 0,1 sama dengan 2. Nah, kemudian rumus variansi X sama dengan PX kuadrat, nah PX kuadrat yang ini, yang di dalam kurung, dikurangi rata-rata kuadrat. Tadi X kuadratnya adalah 2, dikurangi rata-rata kuadrat, 1 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi rata-rata dan variansinya sama dengan 1. Ya, tadi sudah saya jawab ya, perbedaan kombinasi dan permutasi. Permutasi itu memperhatikan urutan dan kombinasi itu, tidak memperhatikan urutan atau pengambilan secara acak. Makanya, untuk kombinasi ini yang paling sering digunakan adalah kombinasi untuk, soal-soal peluang. Selanjutnya, tadi kan di sini soal nomor 9 di sini, menyatakan, distribusi variabel acak diskrit ya. Nah, sekarang untuk variabel acak kontinu. Nah, untuk variabel acak kontinu berarti kita di sini, menggunakan perhitungan integral lagi. Nah, soalnya adalah lamanya dalam menit suatu pesawat terbang menunggu tanda boleh tinggal landas di suatu bandar udara merupakan peubah acak. Y sama dengan 3x dikurangi 2. Bila X mempunyai fungsi kepadatan peluang sebagai berikut, di sini Fx sama dengan 1/4 E pangkat min X per 4, di mana X yang lebih besar dari 0, dan Fx sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Ekspektasi dan variansi dari variabel acak X adalah, nah ini biasanya rata-rata juga dinyatakan sebagai ekspektasi.
Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ekspektasi, nilai harapan, rataan, min, atau rata-rata, nah itu sama ya menjurusnya ke, rata-rata. Nah, berarti kita di sini, menggunakan perhitungan integral. Misalkan Gx sama dengan Y sama dengan 3X dikurangi 2. Nah, ini kita pakai nilai Y-nya di sini ya, Gx-nya kita nyatakan sebagai Gx, Y sama dengan 3X dikurangi 2. Maka untuk mencari nilai harapannya, nah kita kalikan Gx dikali Fx integral, di sini kan batasnya X lebih besar dari 0. Nah, berarti 0 sampai tak berhingga, karena di sini tidak jelas, batasnya, berarti 0 sampai tak berhingga. Kalau misalkan batasnya 1 kurang dari X, kurang dari 2, nah berarti batasnya 1 sampai 2. Karena di sini, batasnya X lebih besar dari 0, berarti kita pakai 0 sampai tak berhingga. 3X dikurangi 2 dikali 1/4 pangkat min X per 4 dx sama dengan 10. Nah, ini teman-teman kalau mau lihat perhitungannya, ada di pembahasan, video modul ya, atau nanti saya, kirim di grup ya untuk materi yang modul 4. Nah, kemudian sama untuk mencari varian X-nya kita cari X kuadratnya dulu. X kuadratnya kita integralkan, nah berarti yang kita integralkan di sini adalah nilai Gx-nya. Jadi nilai Gx-nya adalah 3X dikurangi 2. Berarti 3X dikurangi 2 kuadrat dikali 1/4 pangkat min X per 4 dx sama dengan 244. Nah, berarti varian X-nya sama dengan X kuadrat, yang pertama 244 dikurangi X pangkat 2 atau rata-ratanya 10 kuadrat sama dengan 100. Jadi 244 dikurangi 10 kuadrat sama dengan 144. Jadi nilai rata-ratanya 10 dan nilai variansinya adalah 100. Oh, share screen-nya masa nggak muncul? Yang lain gimana? Yang lain muncul nggak? Muncul. Muncul ya? Oke, kita lanjut aja. Oke, kita lanjut ke tes formatif modul 43. Nah, di modul yang baru ini, teman-teman perlu perhatikan ya, di modul yang baru ini kan ada beberapa soal yang udah ada kunci jawabannya. Nah, ini soal yang saya bahas ini, kunci jawabannya hanya pilihan gandanya aja, jadi nggak dibahas secara keseluruhan. Jadi nanti teman-teman boleh membuat buku catatan ya. Kemudian nanti mungkin di modul-modul berikutnya, saya sampaikan dari sekarang, di modul-modul berikutnya, karena, pengalaman dari tutorial online semester lalu, jadi model metode statistika yang teman-teman punya sekarang kan, itu edisi baru ya, edisi 2. Nah, sedangkan di tutorial online itu masih menggunakan modul edisi lama. Jadi nanti mungkin untuk modul-modul berikutnya, untuk modul 5 sampai modul 9, mungkin nanti pembahasannya akan saya campur ke modul edisi lama. Jadi nanti mungkin teman-teman akan agak bingung. Nah, kemudian perlu saya katakan lagi sekarang untuk tabel-tabel yang ada di belakang modul itu ada beberapa tabel yang salah. Nanti akan saya berikan ya di grup ya untuk tabel-tabelnya. Oke, kita lanjut dulu ke modul 4. Nah, kebetulan untuk di modul 1 sampai modul 4 itu masih masih sama ya dengan modul lama. Jadi untuk modul 1 sampai 4 pembahasannya, edisi 1 dan edisi 2 ini masih masih sama. Oke, kita lanjut. Di sini tes formatif modul 4 KB3. Nah, di sini berarti kita kalau tadi kan yang kita cari hanya satu variabel ya, variabel X, apa variabel Y, atau variabel X1. Nah, untuk di KB3 ini kita menggabungkan dua variabel atau distribusi bersama. Nah, di sini soalnya adalah bila distribusi peluang gabungan atau bersama X dan Y berbentuk, nah tadi kan hanya Fx saja ya kalau di modul 4 KB2. Nah, di sini di KB3 kita menggabungkan dua variabel. Fxy sama dengan X ditambah Y per 30, untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan Y 0, 1, 2. Nah, ini sudah jelas berarti di sini merupakan distribusi bersama variabel acak diskrit. Nah, karena di sini diskrit, berarti kita lebih gampang memasukkan nilai X dan nilai Y-nya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah Px lebih besar dari 2 dan Y kurang dari sama dengan 1. Nah, untuk memudahkannya, teman-teman buat dulu seperti ruang sampelnya di sini. Jadi kita buat Fxy, di sini X-nya sama dengan 0, kemudian 1, 2, dan 3. Kemudian Y-nya 0, 1, 2. Nah, kemudian kita masukkan ke nilai, fungsinya, fungsi Fxy-nya. Fungsi Fxy-nya kan di sini X ditambah Y per 30. Nah, X ditambah Y per 30, 0 ditambah 0, kan berarti sini 0 tambah 0 per 30, 0.
Kemudian untuk X sama dengan 1 ditambah 0/30, 1/30. Nah, sampai di sini X sama dengan 3, Y sama dengan 2, 3 ditambah 2 sama dengan 5/30. Jadi ini untuk memudahkan, jadi teman-teman buat dulu distribusi peluang bersamanya. Nah, yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakan di sini adalah PX lebih dari 2 dan Y kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti untuk X lebih dari 2 adalah X sama dengan 3, ya kan, di sini berarti kita cari, yang lebih dari 2, berarti dari 2 ke kanan, hanya ada 1 di sini, X sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3, kemudian Y-nya kurang dari sama dengan 1, berarti Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Jadi yang kita cari hanya di daerah sini. Berarti 3/30 ditambah 4/30 sama dengan 7/30. Nah, di sini untuk Y kurang dari sama dengan 1, satunya kita bawa karena di sini ada tanda sama dengannya. Nah, Y kurang dari sama dengan 1. Kalau di sini kan hanya PX lebih dari 2, berarti 2-nya tidak usah dibawa. Yang dibawa hanya X sama dengan 3 yang lebih dari 2. Nah, untuk Y kurang dari sama dengan 1, nah berarti ada 0 dan 1. Jadi kita untuk nilai satunya kita masukkan. Jadi 3/30 ditambah 4/30 sama dengan 7/30. Nah, kemudian nomor 8, berdasarkan soal nomor 7, PX lebih besar dari Y. Nah, berarti kita cari nilai X-nya yang lebih besar dari Y. Berarti yang pertama, X sama dengan 3, kemudian Y sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 3, Y sama dengan 1, kemudian X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Jadi ini masih berhubungan dengan soal nomor 7 ini ya. Nah, di sini kan soal nomor 7-nya kita masih membahas tentang PX lebih besar dari 2 ini. Nah, berarti yang kita pakai adalah X sama dengan 3. X sama dengan 3, tetapi Y-nya lebih besar dari Y-nya, PX-nya lebih besar dari Y. Nah, berarti yang kita pakai X sama dengan 3, Y sama dengan 0, X sama dengan 3, Y sama dengan 1, X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Jadi 3/30 tambah 4/30 tambah 5/30 sama dengan 12/30 atau 2/5. Nah, kemudian nomor 9, berdasarkan nomor 7, PX ditambah Y. PX ditambah Y sama dengan 4. Nah, berarti di sini kita cari, variabel gabungan dari X dan Y apabila dijumlahkan itu sama dengan 4. Berarti di sini yang kita gunakan adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Nah, di sini kan 2 ditambah 2 sama dengan 4, kemudian X sama dengan 3, Y sama dengan 1, kita jumlahkan juga sama dengan 4. Nah, kita tinggal lihat peluangnya berapa, PX sama dengan 2, Y sama dengan 2. 4/30 ditambah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1, sama dengan 4/30 juga, sama dengan 8/30 atau 4/15. Kemudian nomor 10, berdasarkan soal nomor 7, PX kurang dari sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Nah, berarti di sini 2-nya kita bawa lagi. X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Nah, karena di sini kurang dari, berarti arah kita ke kiri. Nah, berarti PX sama dengan 1, Y-nya tetap sama dengan 1, karena di sini kan Y sama dengan 1. Ditambah PX sama dengan 0, Y sama dengan 1. Kita tinggal lihat nilai-nilai peluangnya, 3/10 ditambah 2/10 tambah 1/30 sama dengan 6/30 atau 1/5. Nah, mungkin itu beberapa soal yang kita bahas dari modul 4 ya. Tapi yang perlu saya tekankan mungkin dari soal-soal pertama tadi ya. Soal-soal pertama di sini tentang, nah ini yang ini mungkin perlu teman-teman. Ini kan di modul kurang ada ya soal-soal seperti ini, makanya saya tambahkan di sini. Nanti untuk soal tadi yang salah-salah akan saya ubah ya untuk ketikannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau saya tutup? Karena pembahasannya sudah selesai. Sudah bisa dipahami? Silakan ditanyakan. Oke, karena nggak ada yang nanya, saya anggap paham ya. Terima kasih. Saya tutup. Selamat malam. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Selamat malam, nanti saya share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.